Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Waftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah yang dilimpahkannya. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kajian kita kali ini kita akan melanjutkan kajian faraid kita tentang al-furudul muqaddarah atau ashabul furud yang terakhir, yaitu 1/6, di mana dalam kajian-kajian yang telah berlalu kita telah membahas pemilik setengah, pemilik 1/4, pemilik 1/8, pemilik 2/3, pemilik 1/3. Tinggal yang akan kita bahas kali ini yaitu pemilik 1/6. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemilik 1/6 atau ashabu as-sudus itu ada 7 orang atau 7 kelompok. Yang pertama adalah ayah. Ayah berhak mendapatkan 1/6 dengan beberapa syarat atau ada catatan-catatan tentang kewarisan ayah 1/6. Syarat ayah mendapatkan 1/6 yaitu adanya fara waris. Mayat atau orang yang meninggal dunia memiliki fara waris. Maka dengan keberadaan fara waris tersebut, ayah berhak mendapatkan 1/6. Baik itu anak laki-lakinya ataupun anak perempuan atau cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalan laki-laki tentunya. Ketika fara waris tersebut ada, maka ayah berhak mendapatkan 1/6. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada catatan penting tentang jalan kewarisan ayah yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita ini. Sebenarnya ayah memiliki 3 jalan kewarisan. Berbeda dengan ahli waris yang lain, ayah memiliki 3 jalan kewarisan. Yang pertama sebagai ashabul furud, yang kedua sebagai asabah, yang ketiga menggabung antara ashabul furud dengan asabah. Yang pertama sebagai ashabul furud, kapan ayah hanya sebagai ashabul furud? Ketika mayat atau ketika orang yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki, fara waris laki-laki. Ketika yang meninggal dunia memiliki fara waris laki-laki, maka ayah jalan kewarisannya hanya sebagai ashabul furud saja, yaitu berhak mendapatkan 1/6. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan ayah hanya sebagai asabah saja? Ketika tidak ada sama sekali fara waris, maka ayah mendapatkan harta warisan dengan jalan asabah atau dengan taksib. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan ayah menggabungkan antara ashabul furud atau sahibul fardi dan asabah. Ayah menggabungkan kedua jalan tersebut ketika ada fara waris wanita
yang ditinggalkan oleh mayat. Maka diberikan kepada ayah 1/6 ketika masih ada sisa dari harta tersebut setelah dibagikan kepada ahli waris yang lain, maka ayah berhak mendapatkan sisa harta tersebut dengan jalan asabah. Jadi 3 jalan kewarisan ayah ini perlu kita perhatikan, ini perlu kita cermati sebaik-baiknya. Saya ulang sekali lagi bahwa ayah memiliki jalan kewarisan atau ayah memiliki 3 jalan kewarisan. Yang pertama sebagai ashabul furud saja, yang kedua sebagai asabah saja, yang ketiga menggabungkan antara ashabul furud dengan asabah. Sebagai ashabul furud saja, kalau mayat punya farak waris laki-laki, maka ayah hanya berhak mendapatkan 1/6. Sebagai asabah saja, ketika mayat tidak meninggalkan farak waris sama sekali, maka ayah adalah asabah. Menggabungkan antara asabah dengan ashabul furud ketika mayat meninggalkan farak waris wanita, maka diberikan kepada ayah 1/6, diberikan kepada farak waris wanita tersebut bahagiannya yang telah ditentukan sesuai dengan kajian-kajian kita yang telah berlalu. Kemudian andai kata ada ahli waris yang lain, diberikan kepada ahli waris yang lain, ibu umpamanya, atau siapapun yang berhak. Nah, andai kata nanti harta tersebut masih bersisa, maka ayah mengambil sisa harta tadi dengan jalan asabah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, pemilik 1/6 yang pertama adalah ayah. Syaratnya ada farak waris dengan catatan-catatan yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, yang berhak mendapatkan 1/6 adalah ibu. Ibu berhak mendapatkan 1/6 andai kata yang meninggal dunia memiliki farak waris. Itu satu. Yang kedua, andai kata yang meninggal dunia memiliki beberapa orang saudara, baik saudara kandung ataupun saudara seayah ataupun saudara seibu, baik mereka hanya laki-laki saja atau perempuan saja atau bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ketika ada farak waris, ketika ada sekelompok saudara minimalnya 2 orang, maka ibu hanya berhak mendapatkan 1/6. Kebalikan dari syarat ibu mendapatkan 1/3. Kalau dalam kajian 1/3 yang lalu, ibu mendapatkannya yang pertama tidak ada farak waris, yang kedua tidak ada sekelompok saudara, yang ketiga bukan masalah umariyatin atau gharrawain. Nah, di sini kebalikannya. Ibu mendapatkan 1/6 kalau ada farak waris, kalau ada sekelompok saudara. Itu ahli waris 1/6 yang kedua. Yang selanjutnya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6 yang selanjutnya adalah datuk, abul ab, ayah dari ayah. Ayah dari ayah berhak mendapatkan 1/6 dengan catatan atau dengan syarat ada farak waris. Yang meninggal dunia meninggalkan farak waris. Syarat yang kedua, tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Kenapa ini menjadi syarat? Karena andai kata ayah ada, maka ayah menghijab datuk. Datuk tidak berhak. Karena ayah lebih dekat kepada mayat. Maka terhalanglah datuk dari mendapatkan kewarisan. Jadi syaratnya, saya ulangi, ada farak waris. Yang kedua, tidak ada ayah. Itu syarat datuk berhak mendapatkan 1/6. Saudara-saudariku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pemilik 1/6 yang selanjutnya adalah nenek, al-jaddatu atau al-jaddat, seorang nenek atau beberapa orang nenek. Berhak mendapatkan 1/6 dengan satu syarat saja. Apa syaratnya? Tidak ada ibu. Andai kata ibu ada, maka nenek terhalang dari mendapatkan kewarisan. Karena hubungan ibu kepada mayat lebih dekat daripada hubungan nenek kepada mayat. Dan ada kaidah dalam kajian hijab yang insya Allah nanti akan kita bahas. Apa bunyi kaidahnya? Man adla ilal mayyiti biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Orang yang terhubung kepada mayat
melalui perantara, maka orang tersebut terhijab oleh perantara tadi. Nenek hubungannya ke mayat melalui ibu, maka ibu menghijab nenek. Sama dengan datuk tadi. Datuk hubungannya ke mayat melalui ayah, maka ayah menghijab datuk. Jadi sekali lagi, nenek, seorang nenek atau beberapa orang nenek berhak mendapatkan 1/6 apabila ibu tidak ada atau tidak ada nenek yang lebih dekat. Karena nenek yang lebih dekat itu juga menghijab nenek yang jauh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan bahwa nenek juga dihijab oleh anaknya, yaitu ayah dari mayat. Itu juga menghijab nenek. Tentu yang dimaksud di sini adalah nenek dari sebelah ayahnya. Karena nenek yang menerima warisan itu baik dari sebelah ibu ataupun dari sebelah ayah. Kalau dari sebelah ibu, ibu menghijabnya. Kalau dari sebelah ayah, ayah menghijabnya. Jadi keberadaan ibu atau keberadaan ayah itu dapat menghijab nenek dari mendapatkan warisan. Itu yang keempat. Yang kelima, bintul ibni atau banatul ibni. Cucu perempuan, baik itu satu orang atau beberapa orang cucu perempuan, berhak mendapatkan 1/6. Yang pertama, syaratnya tidak ada saudara laki-laki yang mentaksibnya. Itu satu. Tidak ada saudara laki-laki yang mentaksibnya. Yang kedua, tidak ada ahli waris yang lebih tinggi daripadanya selain fara waris pemilik setengah. Kita ulang sekali lagi. Cucu perempuan, baik satu orang atau beberapa orang, berhak mendapatkan 1/6 dengan catatan, dengan syarat yang pertama, tidak ada saudara laki-laki yang mentaksibnya. Karena kalau ada saudara laki-laki yang mentaksibnya, cucu laki-laki umpamanya, atau yang sepangkat dengan dia, maka dia tidak berhak mendapatkan 1/6. Akan tetapi dia menjadi asabah bil ghairi. Itu sebabnya. Yang kedua, tidak ada fara waris yang lebih tinggi darinya selain fara waris atau seorang fara waris yang mendapatkan setengah. Maka dalam keadaan itu, cucu perempuan tadi atau beberapa orang cucu perempuan tadi berhak mendapatkan 1/6. Kenapa disyaratkan tidak ada fara waris yang lebih tinggi daripadanya selain daripada pemilik, seorang fara waris pemilik setengah? Karena andai kata ada fara waris yang lebih tinggi daripadanya, anak laki-laki umpamanya. Anak laki-laki tentu lebih tinggi derajatnya daripada cucu laki-laki. Cucu perempuan, daripada cucu perempuan. Nah, ketika anak laki-laki ada, cucu perempuan ada, maka cucu perempuan ini terhijab dia oleh anak laki-laki. Karena anak laki-laki lebih dekat hubungannya kepada mayat. Itu satu. Yang kedua, andai kata ada fara waris yang lebih tinggi daripadanya, anak perempuan umpamanya, seorang anak perempuan tadi mendapatkan setengah, seperti yang sudah kita bahas, mendapatkan setengah. Cucu perempuan ini mendapatkan 1/6, gunanya apa? Untuk menyempurnakan 2/3 dari anak perempuan. Jadi ketika 2/3 anak perempuan tersebut sudah terpenuhi, cucu perempuan tidak dapat. Umpamanya, ini contoh. Ada cucu perempuan. Ini contoh ini. Ada cucu perempuan, kemudian ada anak laki-laki, maka cucu perempuan tidak dapat. Karena terhijab oleh anak laki-laki. Itu satu. Yang kedua, ada cucu perempuan, baik satu orang atau beberapa orang, lalu ada 2 orang anak perempuan. Nah, 2 orang anak perempuan mayat ini, itu bahagiannya 2/3. Maka cucu perempuan tidak mendapatkan harta warisan, karena 2/3 sudah dihabiskan oleh 2 orang anak perempuan tadi.
2 atau 3 orang atau lebih anak perempuan mayat. Tapi andai kata ada cucu perempuan, dia tidak punya saudara laki-laki yang mentaksibnya, sementara ada farak waris yang lebih tinggi daripadanya, yaitu seorang anak perempuan pemilik setengah, maka setengah diberikan kepada anak perempuan, yang 1/6 diberikan kepada cucu perempuan. Apa gunanya? Takmilatan litsulusaini, untuk menyempurnakan 2/3-nya anak perempuan ini. Jadi, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syarat anak perempuan berhak mendapatkan 1/6. Itu yang kelima. Yang keenam, saudari seayah. Saudari seayah berhak mendapatkan 1/6 dengan syarat yang pertama, tidak ada farak waris. Tidak ada farak waris. Andai kata ada farak waris, umpamanya yang laki-laki, maka saudari seayah terhijab. Andai kata ada farak waris yang perempuan, maka nanti kajiannya saudari seayah ini menjadi asabah ma'al ghairi. Bukan 1/6 bahagiannya, tapi asabah ma'al ghairi. Jadi syarat yang pertama, saudari perempuan mendapatkan 1/6. Syarat yang pertama, tidak ada farak waris. Yang kedua, tidak ada asal waris laki-laki. Tidak ada asal waris laki-laki. Yang ketiga, mayat tidak memiliki saudara kandung. Tidak memiliki saudara kandung. Yang keempat, tidak ada saudara laki-laki yang mentaksibnya. Tidak ada saudara laki-laki yang mentaksibnya. Tentu maksudnya adalah saudara seayah. Yang kelima, dia bersama dengan seorang saudari kandung. Itu 5 syaratnya. Maka berhaklah saudari seayah, seorang saudari seayah atau beberapa orang saudari seayah berhak mendapatkan 1/6. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pemilik 1/6 yang keenam, yaitu saudari seayah, baik satu orang atau beberapa orang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemilik 1/6 yang terakhir adalah seorang saudara atau seorang saudari seibu. Apa syaratnya? Yang pertama, tidak ada farak waris. Yang kedua, tidak ada asal waris laki-laki. Yang ketiga, dia hanya satu orang saja. Umpamanya dia seorang saudara seibu, atau dia seorang saudari seibu, maka dia berhak mendapatkan 1/6. Andai kata lebih dari satu orang, itu bahagiannya bukan 1/6, tapi jatuhnya nanti kepada 1/3. Dan itu sudah kita bahas dalam kajian kita yang terdahulu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang pemilik 1/6. Kita ulang sekali lagi bersama-sama untuk menguatkan ingatan kita. Yang pertama, ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, datuk. Datuk yang dimaksud di sini adalah abul ab, ayahnya ayah. Yang keempat, nenek, baik itu dari sebelah ibu ataupun dari sebelah ayah. Yang kelima, bintul ibni atau banatul ibni, seorang cucu perempuan atau beberapa orang cucu perempuan. Yang keenam, seorang saudari seayah atau beberapa orang saudari seayah. Yang ketujuh, seorang saudara seibu atau seorang saudari seibu. Itulah pemilik 1/6, dan insya Allah akan kita teruskan kajian kita tentang ilmu faraid ini pada bahasan yang akan datang tentang asabah. Dan sesudah kita mengkaji asabah, insya Allah akan kita uraikan bagaimana cara membagi harta warisan, mengkaji taksil asal masalah, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan taksil tersebut. Mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kajian ilmu faraid ini berguna bagi kita bersama-sama dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.
Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.